Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa saffiyuhu wa khaliluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. كيف حالكم هذا الصباح؟ بخير؟ Alhamdulillah Khair, bikhair. alhamdulillah Ustaz. الحمد لله بخير. صباح الخير، صباح Subahun النور، Nur. صباح السرور والسعادة. صباح الخير jawabnya صباح النور, kemudian dijawab lagi صباح السرور والسعادة. Nah. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah atas limpahan nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan sampai detik ini ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bisa sama-sama lagi belajar dan kita sekarang sudah berada di tanggal 27 Sya'ban ya. 27 Sya'ban sekitar 2 hari ya atau 3 hari lagi ya kita akan masuk dalam bulan Ramadan ya. Allahumma ballighna Ramadan ya Allah, perkenankanlah kami untuk bisa masuk di bulan Ramadan nanti. Amin. Baik, nabda bil murajaati awalan ya, kita akan mulai dengan murajaah dulu. Nah, ini murajaahnya sudah mulai banyak ya, sampai di halaman ini sudah ada sekitar 40 ya, 41 aja. ya, Tadinya mau 41 kesana nomor gitu, cuman ya. kayaknya sakit. Nah, 6 kehendayana soal? Oh enggak. Baik. Nanti kita akan buat murojaah seperti kemarin nanti hari Senin besok ya. Kita buat murojaahnya itu untuk apa? Kita jawab sama-sama ya. Kita jawab sama-sama. Entah itu sebelum live ya. Nah, di sini Ana mau coba ini dulu ya. Untuk murojaah besok itu kan kita akan buat seperti kemarin ya, ada soalnya. Apakah itu berlangsung ketika live ya atau sebelum live? Silakan. Karena kalau ketika live itu lumayan mengambil menyita waktu kita untuk belajar. Ya, tapi kalau sebelum live berarti Anak kirimkan sebelum live atau Sebelum sejam aja ya. Sebelum, kalau bisa Sebelum. sih, Sebelum. kalau bisa mungkin sebelumnya, mungkin malam Sebelumnya. jadi besoknya bisa dibahas. Ya, berarti sebelumnya ya. Jadi Iya. ada pertanyaan. Karena itu otomatis nanti kelihatan jawabannya yang mana, kemudian mulai kita jawab sama-sama. Karena kalau kita tunggu pas live-nya, Subuh itu aja lumayan kan. mengambil waktu. Lumayan Ya. waktunya. Ya, lumayan ya. Subuh mungkin ya, subuh Anak kirimkan ya. Atau mungkin subuh mungkin ya, kalau malam mungkin masih dalam pengerjaan ya. Iya. Subuh atau mungkin sekitar jam besok ini kan kita Besok jam berapa Ustaz? 8:30. Besok Ya, besok jam 9. Cukup lah, Tad. Pada subuh juga nggak apa-apa, Tad. Mereka juga. ya, insya Allah. Nah, oke. Sekarang subuhnya udah siang kok. Ya, agak siangan ya subuhnya. Udah bangun. Jadi seperti itu nanti teknisnya ya. Kami akan kirimkan pada subuh ya, insya Allah. Ya, jam 6 lah ya, jam Yasir lana. 6 ya. Allahumma yassir lana umurana jami'an. Baik. Sekarang kita akan murojaah dulu ya. Murojaah. Oke. Murojaahnya dari sini. Oke, ini lumayan banyak ya. Hampir 10 nomor, berarti 10 nomor lebih. Ini kita coba percepat ya murojaahnya. Apa makna mubtada? Awal kalimat. Isim, ya, isim di awal kalimat. Ya, isim di awal kalimat. Di awal kalimat. Ya, suaranya kecil, kurang terdengar. Oh, yang lain gimana suaranya? Terdengar jelas apa gimana? Wadah. Jelas. Wadah. Nah, ini ada Kak Maryam ya.
suara anak katanya kecil. Ya mungkin dari speakernya mungkin Kak, ya bisa digedein mungkin speakernya. Nah, baik. Mubtada ya, isim di awal kalimat. Isim di awal kalimat. Awal kalimat dan marfu ya, selalu marfu. Mubtada Marfu itu dan ingat dia marfu. marfu. Oke. Berikutnya. Oke, sebentar ini kita hilangkan dulu. Sebentar kita hide dulu ini ya. Nah, isim di awal kalimat, terus kalau khobar Penyempurna makna ya, isim Kalimat tersebut. penyempurna mana ya. Jadi kalau hanya isim saja kalimat tidak sempurna, harus ada penjelasnya. Atau Penjelasan. dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan predikatnya ya, harus ada predikat. Predikat. Mubtada dan khobar selalu mansub. Benar apa salah? Rofa. salah. Khoto Rofa, ya, harusnya. yang benar harus Rofa. selalu Marfu. marfu. Ini harus Marfu. diingat ya. Keadaan kata untuk mubtada khobar tidak akan berubah sampai hari kiamat menjadi khobar menjadi apa? Nasab atau Nasab. menjadi Ya. jar. Dia selalu marfu. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah tidak akan Eh. berubah kecuali kalau sudah ada tambahan kayak khobar inna atau khobar kana ya. Khobar kana itu nasab, dia mansub. Tapi kalau khobar saja ya itu selalu marfu Marfu. ila yaumil qiyamah. Dia tidak akan Ila yaumil berubah. qiyamah. Selalu Marfu. marfu. Nah, Pak Ustadz, mungkin Nah, yang nomor silakan. 28 itu lebih bagus kalau misalkan maknanya gini, mubtada adalah isim isim marfu yang terletak di awal kalimat, itu lebih lebih Ya. Rofa ya, isim marfu benar, isim marfu awal ya, atau kalimat. isim di awal kalimat ya, dan selalu Marfu. marfu ya, selalu marfu. Nah, di sini isim di awal kalimat itu adalah untuk definisi umum daripada mubtada. Kalau sekiranya dia tidak berharokat, berarti kita kasih harokatnya. Kalau kita dapat isim di awal kalimat, kita tahu dia mubtada, dan mubtada itu selalu Marfu. ya. Berarti kalau dia tidak ada harokat, kita yang kasih harokatnya. Nah, kita yang kasih harokatnya. Nah, isim yang marfu ya bisa kita terjemahkan seperti itu atau definisikan isim yang marfu di awal kalimat. Nah, oke, lanjut. Jika mubtada di awal kalimat maka harus ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Kata khusus. Kata Ya, khusus. bermakna khusus. Ya, sesuatu yang mau kita jelaskan harus kita khususkan dulu. Rumah itu ya bagus. Jadi kita khususkan dulu kalimat. Begitupun dalam bahasa Indonesia ya. Secara tidak sadar kalau kita mau menerangkan sesuatu kita harus khususkan dulu dia ya. Kita harus khususkan dulu dengan kata-kata tersebut, dengan kata itu, kata ini, kata tunjuk dan seterusnya ya, baru kita mulai jelaskan. Nah, ma'rifah adalah kata khusus ya, bermakna khusus ya. Biasa ditandai dengan apa? Ma'rifah Alif lam. alif lam ya, ditandai dengan alif lam. Oke. Apa lawan kata ma'rifah? Nakiro. Jelaskan apa itu nakiro? Tanwin. Nakiro adalah kata yang bermakna umum. Benar. Dan ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah tanwin di akhir. Ya, ada tanwin di akhir. Dan tanwin itu selalu muncul kalau tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam maka dia tidak muncul. Tidak. Ya, makanya itu bertentangan. Ya. Sampai hari kiamat itu kan. Sampai hari kiamat nggak akan ketemu. Ya. Sampai hari kiamat nggak akan ketemu antara alif lam dan tanwin. Nah, tentukan manakah isim ma'rifah dan nakiro di bawah ini? Madrasah, al-madrasah. Al-madrasah. Ma'rifah. Ya. Madrasatun. Nakiro. Baitun. Nakiro. Al-babu. Ma'rifah. Al-kursiyu. Ma'rifah. Anta. Ini dia tertentu ya, kata-kata tertentu ada, jadi dia tidak pakai alif lam ya, tapi kita masukkan dalam kategori ma'rifah dan dia hanya sedikit. Dia hanya sedikit ya, yaitu apa? Ada domir. Ya, kemudian itu domir. Domir ya. Pokoknya domir. Domir bukan hanya anta, ini anta banyak. Untuk mewakili domir ya.
Domir 14 itu itu ada kan? 14. Yang 14 itu kan? Semuanya. 14. Ya, Semua yang 14 itu semua kita sebut domir dan dia Domir. ma'rifah. Ma'rifah. Ya, dia ma'rifah. Begitupun kalau kitabun, ma'rifah atau nakirah? Nakirah. 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 Nah, kalau alladzi Ma'rifah. 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 Nah, ini kita sebut juga ma'rifah ya dengan kata-kata tertentu yaitu masuk Isim isim mausul. mausul. Kayak usul mausul. Isim mausul ada berapa? Ada 6. Ada 2, 6 nih. Ya, ada 6. Alladzi. Ya. Alladzi Jadi Alladzi. untuk Alladzina. tunggal Alladzina. benar. Tunggal perempuan, Pokoknya tunggal dia laki-laki. kenapa menjadi 6? Ya, kenapa dia menjadi 6? Karena dibagi ada yang tunggal, ada yang Ada dua, yang dua, ada yang ada jam. yang Jadi dua. Ya. 3 nanti dibagi 2, jadinya 6. Karena Iya. ada mudzakkar, ada Mana? Muannas. ada muannas. Ya, seperti itu ya. Kemudian hadza. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Ya. Isim isyarah. Sayyaratun. Taroh ya. Nakirah. 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 Ya, ini tadi ya. Ini isim isyarah, ini isim mausul, ini isim domir. Atau domir, kita bilang domir. Ya. Maka ini, kenapa kita harus tahu ini ma'rifah nakirah? Karena kalau dia ma'rifah, berarti boleh kita jadikan dia sebagai mubtada di depan di kalimat. Ini adalah sebuah rumah. Bahasa Arabnya apa? Hadza baitun. Baitun. Hadza itu adalah Hadza baitun. mubtadanya, baitunnya adalah khobar. Khobar. Ya, hadza baitun. Ini kalau yang pernah belajar durusul lughah, yang begini-begini. Iya. Yang begini-begini kalimat-kalimat begini yang dipelajari. Hadza baitun. Ada Masjidun. Hadza kursiun. Nah, itu kalimat disusun dengan apa? Mubtada khobar. Nah, di sini kita langsung belajar teorinya dan tinggal kita praktekkan dengan kata-kata yang lain. Oke. Lanjut, kalimat yang ada mubtada dan khobar disebut dengan jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya, jumlah ini kalimat dalam bahasa Arab ya. Tulisannya seperti ini. Itu bukan bahasa Indonesia. Ya, jumlatun. Oke. Manakah jumlah ismiyah di bawah ini? Al-lughatun. Ya, karena diawali isim. Ciri-ciri isim itu ada alif lam. Ya, ciri-ciri salah satunya diawali alif lam. Ya, tapi kalau misalnya ada kata tidak diawali alif lam, tapi dia mubtada, bisa nggak? Bisa. Contoh, ya. Yang penting dia isim. Makna isim itu apa? Kata benda. Kalau dia kata benda, ya, nggak perlu harus nyari ada alif lam atau enggak. Ya, ada alnya apa enggak? Kalau nggak ada al, Anda nggak sebut dia isim. Nah, belum tentu ya. Contoh misalnya kita bilang Kitabu Muhammadin jamilun. Ya, apa arti kitabu? Buku. Buku kata benda atau kata kerja? Benda. Kata benda ya. Maka kalau ada kata benda di awal kalimat ya, ini dipastikan mubtada. Ya, otomatis dia mubtada. Nah, kok nggak ada alif lamnya, Ustadz? Iya. Ya, ada kata-kata yang pakai alif lam, ada juga yang tidak pakai alif lam seperti ini. Kita boleh kita pakaikan alif lam, boleh, tapi Muhammadnya nanti dibuang. Al-kitabu ya, jamilun. Ya, al-kitabu ya, bukan al-qiyam, jamilun. Ini nanti kita akan pelajari ya, namanya susunan idhofah. Ya, susunan idhofah kita akan pelajari. Kalau idhofah itu tidak boleh alif lam. Kalau kita mau pakai alif lam berarti idhofahnya mudhof ilaihnya kita buang. Kitabu Muhammadin jamilun, bukunya Muhammad bagus. Al-kitabu jamilun, buku itu maksudnya bukunya si Muhammad. Muhammadnya udah dibuang ya. Buku itu bagus. Ya. Maka cara menentukan kedudukan kata dalam kalimat atau kita sebut dengan i'rab, caranya mana mubtada? Ini mubtada wa huwa mudhof. Benar, ini mudhofun ilaih. Nanti kita akan pelajari ya mudhofun ilaih. Nah, ini khobarnya jamilun, lihat marfu, kitabu juga marfu. Nah, tandanya dhammah. Nah, oke. Sampai di situ ya, kita lanjut.
Jadi yang diawali al-lughatul arabiyyatu sahlatun jiddan ini adalah jumlah ismiyah. Iya. Ya, jumlah ismiyah. Kalau diawali fi'il namanya jumlah Fi'liyah. 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 Nah, oke. Masya Allah. Ya. Gimana, sudah mulai bosan murojaahnya? Kalau sudah mulai Oh, bosan, jangan. berarti sudah mulai paham ya. Kita bosan. Enggak. Kalau diulang-ulang Tapi kan nanti biasa udah ditanya mulai lagi bosan apa ya. Kalau lagi? sudah mulai bosan, ya, itu berarti sudah mulai paham. Khobar selalu sama dengan mubtada dari sisi Mubtada. bilangan dan Oke. sisi jenis. Ya, Ya. selalu benar ya. Benar. Selalu sama ya, mubtada dan khobar selalu sama dari Dengan, dua ini, dengan bilangan bilangan dan jenis. jenis. Ya, selalu 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 sama. Baik. Berikutnya di bawah ini kata yang ma'rifah. Kecuali mana? Baitun. Kecuali baitun. Ya, baitun. Ya, dia bukan ma'rifah tapi Nakiro. Nakiro. Biro. nakiro. Ya, nakiro itu ciri-cirinya satu. Bertanwin di akhir. Bertanwin. Ya. Tanwin di akhir. Tapi ada satu yang tanwin kita harus tahu, ya. Bertanwin tapi dia ma'rifah. Nah, ini yang perlu kita kasih tahu juga di sini, kita belum kasih kemarin ya. Dia bertanwin tapi ma'rifah. Apa itu? Muhammadun. Nama orang. Nama Ya, orang. ismu kita sebut dengan apa? Ismul alam. Ismul alam. Ismul alam atau sebut ya, ini untuk istilah bahasa Arabnya namanya, maksudnya nama orang atau nama tempat ya, bisa jadi kalau dia bertanwin ya, maka dia Muhammadun. Sekarang ditanya, Muhammadun ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah ya, Ma'rifah. walaupun dia ada Saya pakai tanwin, itu tapi kan dia nama orang. Ya, Terus. nama orang walaupun di tanwin dia sudah tertuju pada satu Sudah orang. Berarti tertuju sudah pada tentu sudah tertentu. tertentu ya, sudah punya makna khusus. Makanya boleh kita bikin kalimat Muhammadun mudarrisun. Mudarrisun. Ya, dia jadi mubtada di depan walaupun ada tanwin, tapi dia masuk kategori ma'rifah. Dari sisi mana? Karena nama orang. Ya, nama orang. Muhammadun mudarrisun. Si Muhammad seorang guru. Danisun. Lanjut. Kalau nama-nama alam kan Samsun. Syamsun. Nah, nama alam itu untuk nama orang ya, nama orang atau nama tempat. Itu disebut nama. Kalau Syamsun ini kata benda biasa ya, ismul jins namanya. Ya, bukan nama orang. Ma'rifah ya. Kalau nama orang dia masuk kategorinya ma'rifah. Nah, jadi sangat bisa kita jadikan dia sebagai mubtada di awal kalimat. Ya, mubtada di awal kalimat yang mau kita jelaskan. Kalau Syamsun ini kalau kita mau jadikan mubtada kita harus pakaikan alif lam dulu. Asyamsu. Asyamsu. Ya, asyamsu musyriqatun. Ya, asyamsu musyriqatun ya. Mataharinya cerah ya, mataharinya terang ya, musyriqah. Musyriqah itu bisa untuk wajah berbinar-binar ya, untuk matahari terang benderang. Glowing. matahari bukan glowing lagi ya, panas ya. Aja glowing ya. Nah, ya, tapi musyriqah artinya cerah gitu ya, musyriqah. Nah. Lanjut. Apa itu masdar muawwal? Yang diawali huruf Yang diawali harful an. mudhari. Fi'il mudhari Ya, yang fi'il mudhari yang didahului ngan ya. Ya, fi'il mudhari yang didahului an. Ya. Kenapa kita harus tahu ini? Karena masdar muawwal boleh menjadi mubtada karena dia setara dengan isim. Ya. Dia fi'il tapi sudah dipakaikan an, ya, maka dia sudah jadi mubtada. Kalau sudah jadi mubtada maka butuh khobar. Ya. Kalau kita bilang tadhabu ilal madrasah, kamu pergi ke sekolah, kalimat isim jumlah fi'liyah. Tapi kalau dia bilang antadhab ilal madrasah, ini kalimat belum sempurna ya. Kepergianmu ke sekolah itu kenapa? Bikin apa? Nah, antadhaba ilal madrasah misalnya apa? Yasurruni ya, membuat aku senang ya. Kamu pergi ke sekolah itu membuat aku senang ya. Antadhaba ilal madrasati yasurruni, membuat aku senang. Nah, situ sudah ada mubtada dan khobarnya. Nah, oke. Lanjut. Jadi fungsi ini masdar muawwal ini kita kenal untuk tadi ya. Boleh kita jadikan dia sebagai mubtada. Ya, dia setara dengan isim. Lanjut. Nah, ini yang tambahan
untuk hari ini. Sebutkan 3 macam khobar. Kemarin kita sudah sempat singgung ya, tapi Iya. nanti kita akan masuk jelasin lagi di sini ya. Tapi di sini kita coba murojaah, ngulang yang kemarin yang masih ada sisa-sisanya. Ya, khobar itu ada 3 macam. Satu apa? Mufrad. Mufrad. Mufrad, Lah, Yang sibuhul kedua jumlah. ada Khabar jumlah. 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 Yang Khabar ketiga? jumlah. yang Sibuk satu jumlah. lagi Sibuhul jumlah. Shibuhu Sibuhul Jumlah. jumlah. Shibuhul jumlah atau shibuhu jumlah. ya. Boleh dua-duanya ya. Nah, Kalau di tempat lain Ini kita namanya akan- sibeh ya, Jat. kenapa? Kalau di kelas lain ada yang namanya sibeh jumlah. Sama ya? Sibeh. Apanya? Sibe. Iya, shibuh. Sibeh Sibeh. jumlah kalau ada yang Shiba itu ya, Shiba itu Iya. maksudnya ya itu dia dari kata ini shibuhun ya. sibuk. Shibuhun kalau dia disukunkan jadinya Shiba. Ya, Shiba. Sama aja ya. Shibuhu jumlah maksudnya Shibah jumlah ya. Taib. Ya, cara membacanya aja yang berbeda ya. Berbeda. Nah, Oh, Oke. sibuk. 3 macam tadi ada mufrad, ada khobar, ada khobar mufrad, khobar shibuh jumlah, ada khobar jumlah. Ya. Kemudian ya ini kita sudah ambil kemarin, cuman memang belum kita terangkan jelas semua. Ya tentunya ini butuh murojaah lagi ya. Tapi sini kita akan coba dengan singkat. Tentukan manakah khobar, ya mana khobar dalam kalimat dan tentukan jenisnya. Ya. Muhammadun mudarrisun, mana khobarnya? Mudarisun. Muhammad mudarrisun. Darisun Oke, khobar. di sini di sini bikin nomor ya, ada tunggal, ada shibuhu jumlah, Jumlah ada jumlah. jumlah. Ya. Nanti kita akan mana khobarnya, terus jenisnya pakai nomor 1, 2, atau 3 ya. Oke, mudarrisun ini khobar. Khobarnya nomor berapa? Jenisnya? Tunggal. 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 Ya. 1. Oke. Oh ya, ya. Muhammadun ja'at ukhtuhu. Si Muhammad telah datang. Si Muhammad, kenapa Muhammad? Telah datang saudarinya. Nah, mana khobarnya? Khabar Jumlah. jumlah. Ini. Khabar Ja'at jumlah. ukhtuhu. Ini khobar Iya, ya, ya. khobar jumlah. Jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah. Fi'liyah. Ya. Oke. Jumlah Ini fi'liyah. sebenarnya bukan murojaah ya, ini belajar baru ini. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk ini kita terangkan sedikit ya. Oke. Tambah Muhammadun ilmu. fil baiti. Muhammad fil bait. Muhammad di dalam rumah. Mana Di dalam khobarnya? rumah. Fil Sibuhul baiti. Baiti. Fil baiti. Fi Nah, fil baiti. bait ini jenis khobar yang mana dia? Khobar Dua. yang Nomor 2. Tiga. Sibuk jumlah. Ismiyah. Ya, nomor 2 ya, shibuhu jumlah. Jumlah. jumlah sibuk jumlah ya. Bagian D, bagian dal. Muhammad amamal baiti. Sibuk jumlah. Amama. Amama. Apa kabar? Shibuhu jumlah juga ya, shibuhu Jumlah. shibuhu jumlah. Fi'liyah. Oke. Muhammadun shibuhu jumlah. Jumlah Shibuhu kalau shibuhu jumlah. jumlah tidak ada Oh, jumlah fi'liyah shibuhu tapi jumlah. jumlah ismiyah, tapi dia disebut shibuhu Sibuk jumlah jumlah. ya. Nah, Muhammadun baituhu jamilun. Baitu Milun. baiti. Mana khobarnya? Jamilun. Jamilun. Khobarnya ini. Jamilun. Ya, jenisnya apa? Jenis Tunggal. Baitu jamilun jumlah. apa? Tunggal. Jumlahnya jumlah ismiyah. Ismiyah. Dia bentuknya jumlah ismiyah. Ismiyah. Ya, khobarnya bentuk jumlah ismiyah. Oke, ini sekedar untuk Tambah ilmu. menyempurnakan ya apa yang sudah dituliskan di Menyempurnakan. sini ya. Untuk ini untuk apa jenis-jenis khobar ini kita belum ambil semua tentunya ya, kita belum terangkan secara detail juga, belum kita contoh-contohnya belum semuanya juga ya. Jadi ini sebagai tambahan murojaah saja. Oke. Nah, kita akan ke sini ya. Hari ini kita akan ulang lagi kemarin teori tentang jenis-jenis khobar ya. Jenis-jenis khobar. Kenapa kita harus ketahui jenis-jenis khobar? Ya, karena yang kita tahu bahwa dalam bahasa Arab itu cuma 2 struktur. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah Iya. ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah gampang, ada fi'il, ada fa'il. Nah, kalau jumlah ismiyah itu kalau ada mubtada harus ada khobar. Allah. Nah, bayangkan orang yang belajar khobar itu cuma khobar mufrad. Dia akan kesulitan mencari khobar yang mana khobarnya. Padahal khobar ada 3 macam. Ya, dia akan kesulitan kalau dia tidak tahu macam yang lain, maka dia akan kesulitan menentukan khobarnya mana.
Ya, penjelasnya yang mana, predikatnya yang mana. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan ambil taib. Nah, oke, kemarin kita sudah ambil ya. Khobar mufrad sudah ya. Khobar mufrad itu maksudnya tunggal ya. Tunggal dari sisi, bukan dari maknanya. Kalau maknanya bukan maksudnya harus makna Dari tunggal ya, tapi bilangan. ya dari bilangan atau dari kata. Dia itu terdiri dari satu kata. Ya, terdiri dari satu kata. Walaupun maknanya jamak nih. Jalisuna kan artinya untuk yang jamak. Oh, mereka ya. Bermakna jamak. Ya, bermakna untuk yang jamak. Tapi tetap kita sebut dia khobarnya khobar tunggal. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia terdiri dari satu kata. Nah, oke. Itu khobar mufrad sudah. Ini khobar mufrad, ini mufrad semua sampai sini ya. Ini mufrad. Kemudian ini mufrad. Ya, khobarnya khobar mufrad. Oke. Sekarang kita ke khobar jumlah. Kemarin juga sudah jelaskan khobar jumlah. Berarti dalam kalimat ada kalimat. Ya. Dalam kalimat ada kalimat ya. Ada kalimat, benar ya. Kalau kita mau bikin strukturnya begini, gambaran strukturnya jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyah itu ada dua. Ada dua intinya, ada mubtada, ada khobar. Nah, di dalam khobarnya jumlah juga. Berarti bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Nah, seperti itu strukturnya. Jadi dalam kalimat ada kalimat. Ya, di dalam kalimat ada kalimat. Nah, oke, itu seperti itu. Jadi itu bisa terjadi ya, bisa terjadi kalau khobarnya bentuknya khobar jumlah ya, khobar jumlah. Contoh kemarin kita sudah ambil ya, jumlah ismiyah ya, at-talibu maktabuhu kabirun. Murid itu, kenapa murid itu? Maktabuhu kabirun, mejanya besar. Ini mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya adalah maktabuhu kabirun. Bentuknya bentuk jumlah. Bentuknya bentuk jumlah atau bentuk kalimat. Cara mengetes dia bentuknya jumlah, coba dipisah. Kalimat tetap akan sempurna. Maktabuhu kabirun. Maktabuhu kabirun. Mejanya dia besar. Ya, ini kita sebut dengan kalimat sempurna. Ingat, kalimat sempurna itu ini perlu kita jelaskan juga ya. Kita sebut dengan kalimat sempurna atau jumlah mufidah dalam bahasa Arab itu kalau dia sudah terpenuhi dua syaratnya. Kalau jumlah fi'liyah ada fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah itu ada mubtada dan khobar. Ini ada mubtada, ada khobar. Ini kita sebut sudah kalimat jumlah mufidah namanya. Diulang tadi. Ya, diulang. Oke. Jadi kita sebut dengan jumlah mufidah itu adalah kalimat yang sudah terpenuhi dua inti dalam strukturnya. Ya, kalau struktur jumlah fi'iliyah, dua intinya apa? Ada fi'il dan fa'il. Maka ini kita sebut jumlah mufidah. Selesai. Kemudian kalau jumlah ismiyah sudah terpenuhi dua inti dari dua unsur inti dalam kalimat, yaitu ada mubtada, ada khobar. Maka ini kita sebut dengan jumlah mufidah. Kalimat sudah sempurna. Walaupun kita bilang maktabuhu kabirun, meja dia kabir. Meja siapa? Nah, kalau siapa kan berarti kalimat baru lagi. Tapi kalimat ini sudah sempurna karena menjelaskan meja dan mejanya itu besar. Masalah itu dianya siapa, maktabuhu punya siapa. Nah, ini berarti pertanyaan baru, ya, pertanyaan baru yang muncul dengan kalimat jawabannya dengan kalimat baru lagi. Man huwa, ya, huwa Muhammadun, ya, dianya adalah si Muhammad misalnya. Nah, itu kalimat, berarti kalimat jadi cara mengukur apakah dia jumlah mufidah atau tidak diukur dengan tadi. Dua intinya sudah ada belum? Kalau sudah ada, kita sebut dengan jumlah mufidah.
Ya, jumlah mufidah. Mufidah. Ada jumlah mufidah, ada dalam bahasa Arab disebut ada kalimat yang sempurna tapi kurang tepat. Contoh misalnya, ya, Muhammadun yusolli fil hammam. Dalam kaidah bahasa Arab, Muhammad ada mubtada, yusolli fiil untuk sebagai khobar. Ada mubtada, khobarnya ada. Tapi maknanya kurang tepat. Karena apa? Muhammad sholat di kamar mandi, kan kurang tepat. Nah, dalam struktur dianggap benar, tapi dalam makna ini masih kurang tepat. Ada juga seperti itu, salah. Maknanya salah, strukturnya benar karena sudah ada mubtada dan khobar. Ya, seperti itu cara mengukurnya. Nah, oke. Lanjut. Jadi kalau dia jumlah khobar, kalau khobar jumlah itu bisa khobar jumlah ismiyah, ya, khobarnya khobar jumlah fi'liyah atau ismiyah atau fi'liyah. Untuk yang fi'liyah ini juga kemarin kita sudah ambil, ya, at-talibu zahabat ummuhu. Apa artinya? Si murid itu, kenapa murid itu? Ibunya pergi. Zahabat ummuhu, ibunya telah pergi. Ibunya telah pergi. Maka kalimat zahabat ummuhu kita sebut ini khobarnya khobar jumlah. Ya, khobarnya khobar jumlah. Cara mengetesnya coba dipisah dari kalimat. Ya, apakah dia tetap mustaqim? Apakah dia tetap maknanya tetap ada? Tetap ada karena dia jumlah. Zahabat, ya, zahabat ummuhu. Ibunya telah pergi. Cara mengetesnya lihat ada fiil dan ada fa'il. Selesai. Makanya kita sebut dengan jumlah. Khobar jumlah. Jadi khobarnya khobar, jenisnya Jumlah. Nah, seperti itu ya. Nah, khobar jumlah. Kemudian terakhir yang ketiga adalah khobar syibhu jumlah. Nah, ini kita belum ambil kemarin, ya, kita belum ambil kemarin, ya. Dan ini nanti kita akan lengkapi lagi pemahaman kita dengan latihan-latihan banyak. Latihan-latihan setelahnya ada banyak, ya, untuk untuk melatih teman-teman, ya, menentukan mana khobar jumlah, khobar syibhu jumlah, ya, ada banyak latihan-latihannya banyak insyaallah. Baik. Nah, di sini kita masuk di yang ketiga, namanya khobar syibhu jumlah. Ya. Nah, khobar syibhu jumlah sudah ditentukan juga kriterianya bagaimana. Jadi tidak sembarangan kita menentukan apakah dia jumlah atau syibhu jumlah. Ya. Jadi dia sudah ada kriterianya. Ya, sudah ada kriterianya. Nah, kriteria dari syibhu jumlah apa? Ada dua. Pertama ada zorf dan mudhofun ilaih. Ya. Zorf itu apa? Ini juga belum kita taruh di istilah untuk murojaah, ya. Zorf itu artinya keterangan entah dia keterangan waktu, tempat, ya, atau keterangan tempat. Zorf. Nah, kalau kalimat ada keterangan waktu atau tempat, maka ini bisa dikira-kira bahwa dia bisa menjadi khobar. Khobarnya jenis syibhu jumlah. Ya, syibhu jumlah. Syibhu itu artinya mirip. Mirip kalimat, ya. Ya, mirip kalimat. Kenapa? Karena dia pasti paling minimal itu terdiri dari dua kata. Ya, terdiri dari dua kata. Maka dua kata itu kan mirip dengan fiil dan fa'il dan mubtada dan khobar. Tapi dia tidak mengandung fiil, fa'il dan bukan mubtada khobar. Makanya disebut dengan apa? Syibhu jumlah. Mirip. Ya, dia mirip syibhu kalimat, ya. Mirip kalimat. Nah, contohnya yang mana? Contohnya ini nomor 12. At-talibu indan nafidah. Ya. At-talibu di sisi, ya, di sisi nafidah, di sisi apa? Jendela. Ya, di sisi jendela. Nah, begitupun dengan zorf ini. Zorf ini juga punya banyak macam, ya. Maksudnya dia bisa dihitung lah. Ya, bisa dihitung seperti kata ba'da, qabla, ya. Ba'da, qabla, baina, ya. Fauqa, tahta, benar, ya. Di samping itu janibah, khalfa di belakang, ya. Fauqa di atas, tahta di bawah, ya. Amama di depan, khalfa di belakang, ya. Itu semuanya masuk zorf. Ya, masuk zorf. Zorfnya zorf tempat, ya, zorf makan.
Ya, begitupun dengan zarf waktu misalnya. Ya, Zarf zaman. misalnya baina bisa jadi zarf Iya. zaman, ya. Bainal Indah. maghrib wal isya. Ya, di antara maghrib dan isya. Ya, kalau dia disebut Indah. dengan kata waktu, maka baina ini nanti menjadi zarf Makan. zaman, ya, atau keterangan waktu, ya, bainal maghrib wal isya. Ya, yang jelas ini nanti untuk zarf ini itu banyak kita akan dapati nanti di namanya maf'ul fi. Bi. Sudah ada di buku ini. Bi. Sudah ada di buku ini, kita sebut dengan apa? Maf'ul fihi. Fihi. Oh, fihi bukan bihi. Ya, Fihi. bukan bihi ya. Fihi. Maf'ul fih. Kalau maf'ul fih itu menjelaskan tentang tadi keterangan waktu atau keterangan tempat. Fihi. Nah, di situ bisa dilihat. Ini kalau coba Anda perlihatkan di sini sebentar ya. Ini supaya teman-teman yang sudah punya modulnya bisa melihat langsung ya di bukunya sebentar. Nah, ini dia nih. Nah, ini kita akan pelajari nanti di nasab. Ya, di nasab. Jadi yang nasab itu apa saja? Dia termasuk zorf. Zorf itu dia pasti nasab. Nah, ini dia ya. Aduh, Nah, lembut-lembutan. keterangan kecil-kecil ya. Iya. Tahu, Pak. Tapi kebaca. Kebaca, Pak. Baca ya. Ya. Maksudnya Ini kalau ribet. kalau ini untuk keterangan waktu, ya, keterangan waktu. Kalau ini keterangan tempat nih. Ya, jadi kalau ada kata-kata misalnya zahaba, misalnya al-utlatu bukan sebentar. Yauma misalnya yauma ya, kata yaum. Yaumun menjadi yauma. Ya. Al-utlatu yauma al-sabt. Ya. Al-utlatu yaumas sabti atau al-utlatu yaumal ahad, hari ini hari Ahad. Ya. Tadi di grup Anda salah tulis ya. Harusnya Ahad, Anda tadi Sabtu. Ini liburnya belum selesai nih ya. Nah, jadi kalau kita mau tulis al-utlatu yauma. Ya, al-utlatu yaumal ahadi. Sebentar ya, kita bikin whiteboard di sini. Kita ambil kata yaum di sini misalnya. Ya. Al-utlatu yauma al-ahad. Ya, ini untuk memahami zorf tadi ya. Ya. Jadi liburnya di hari Ahad, liburnya di hari Ahad. Ya, maka kata yauma di sini kita sebut zorf, ini mudhofun ilaih, dan gabungan dua kata ini sebagai Khobar. sebagai khobar. Khobarnya jumlah atau mufrad? Jumlah. Ahad. Angkat Mufrad. jumlah. Jumlah. Keterangan Agak ngelek ya, agak ngelek. Nah, itu ngetes. Ngetes. Ahad. Mufrad. Nah, khobarnya bukan jumlah, bukan juga mufrad. Dia khobarnya sibhu Oh iya. jumlah. Waktu, keterangan waktu. Jadi kalau ada khobar menerangkan tentang tempat atau menerangkan waktu, ya jebakan ya. Belum paham dijebak lagi ya. Aduh, jebakan Batman ini. Nah, jadi dia khobarnya. Jadi yang di sini mau titik perhatiannya ya, bahwa syibhu jumlah itu sudah ditentukan bentuknya. Antara dia pertama keterangan waktu atau keterangan tempat dan kata benda setelahnya, atau yang kedua adalah sekarang kita kembali. Nah, ini sekedar memperlihatkan ke teman-teman tadi itu di halaman 49. halamannya nggak kelihatan. 9. Halaman berapa? 49. 49. 49. Iya. 49 ya, 49 Iya. ya. Di sini nggak kelihatan ininya. Ya, 49 Ini ya. sebelah kanan bawah ini. Ya, ada ya. Ada kanan bawah itu. Di layar Ana ini pop up-nya banyak nih, nggak kelihatan. Oke. 49 di sini ada ya. Ada untuk slide 49, berarti di halaman 49 dia ya. Yang sudah punya modulnya ini bisa langsung lihat ya, mau praktek-praktek lihat-lihat kata yang punya makna zorf ya, punya makna kata keterangan tempat, itu bisa di halaman 49 tadi. Yang jelas ini ada. Dia tertentu saja mana-mana kata keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, jadi kalau ada kata-kata yang keterangan tempat atau keterangan waktu bergabung dengan isim setelahnya,
maka disebut dengan khobarnya Khobar syibhu jumlah. khobar syibhu jumlah. Ya. Jadi jangan dibilang jumlah lagi atau dibilang khobarnya khobar mufrad, tidak. Khobarnya syibhu jumlah. Sibhul. Ya, ya syibhu Sibhu. jumlah. Syibhu. Ya, Sibhu. tulisannya begini. Sibhu. Syibhu. Gini. Sya. Sya. Ya, pakai shin, benar. Syibhu. Shin. Syib. Dari Shin. kata tashabbaha, ya tashabbahu man tashabbaha biqaumin fahuwa Oh iya, minhum. betul. Ya, tashabbaha syibhu mirip. Ya, siapa yang menyerupai, ya serupa, dia mirip. Nah, oke. Kita lanjut ya. Berikutnya, untuk kategori khobar syibhu jumlah yang kedua adalah ada huruf jar dan pasti ada isim majrur setelahnya. Ya. Kalau ada huruf jar dan isim majrur setelahnya, dan ini satu paket pasti ya, huruf jar tidak mungkin datang sendirian. Ya. Dia nggak punya mana kalau cuma datang sendirian. Dia harus masuk, harus ada isim setelahnya. Ya, maka kalau kita lihat seperti ini ada mubtada, terus lihat begini, nah ini pasti khobarnya. Pasti khobarnya. Berarti khobarnya jenis apa? Khobarnya jenis syibhu jumlah. Jumlah, ya syibhu jumlah. Selain daripada itu maka bukan khobar ya. Khobar cuma 3 ini. Khobar mufrad, entah dia jumlah ya atau dia syibhu jumlah. Nah, oke. Sampai di situ soal pertanyaan. Untuk contoh yang lain misalnya at-talibu atau al-ustadu alal kursi. Ya, alal kursi. Ya. Ustadznya di atas kursi. Ya. Ustadz di sini isim di awal kalimat pasti mubtada. Kalau Iya. tidak berharokat pasti kita kasih harokat Domah. harokat dhammah. Ya, jadi nggak usah ragu kalau ada isim di awal kalimat, nggak usah ragu lagi kita kasih dia dhammah ya dalam keadaan rofa. Ya. Al ustadu alal kursi. Ya, alal kursi karena dia ada huruf jar, maka di sini majrur. Nanti kita akan pelajari. Ya, tetapi secara keseluruhan ini ala dan al kursi ya ini kita kategorikan ada mubtada berarti ada khobar. Khobarnya jenis apa tadi? Syibhu Jumlah. Syibhu jumlah. Sibuk. Ya, khobarnya syibhu jumlah. Jadi ingat kalimat dalam bahasa Arab ya sampai di sini ini kalimat sebenarnya sudah struktur kalimat sudah sempurna yang kita sudah ambil. Hanya ada 2 struktur kalimat dalam bahasa Arab, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ya. Kalau jumlah fi'liyah ada fi'il, ada fa'il, selesai. Kalimat sudah sempurna. Kalau untuk jumlah ismiyah ada mubtada, ada khobar dengan jenis-jenisnya, maka dia sudah sempurna ya. Dilihat dari kacamata struktur sudah sempurna. Entah itu maknanya diterima atau tidak, maknanya benar atau salah, yang penting strukturnya sudah benar. Giliran untuk mana berarti dengan mengasah kosakata lagi ya. Nah, sampai di situ ya. Soal, pertanyaan silakan. Masih ada poin terakhir. Ustaz, ada nggak itu silakan. kalau jumlah yang sempurna itu ada fiil, ada fa'ilnya, ada mubtada, ada khobarnya gitu dalam satu kalimat? Ada nggak kayak gitu? Dalam satu kalimat ada, bisa. Ada. Oh. Contoh misalnya ja'a, tapi nanti penjelasannya ini ada namanya na'at ya. Oh. Ja'a rajulun qamisuhu, atau kita bikin dia agak sedikit frontal ini ya, coba sebentar supaya lebih kelihatan bedanya di sini ya. Oke, ini kita bikin marortu ya, marortu Melewati. saya melewati. Kalau melewati pakai bi biasanya, bi rojulin komisuhu jamilun. Ya. Ada nggak kalimat fiil dalam kalimat ada fiil sama ada apa jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah? Ada. Ya, ini dia ya. Marartu. Ini fiil dan fa'il sudah satu paket. Iya. Marartu artinya saya melewati. Oh. Ya, saya melewati seorang laki-laki. Komisuhu bagus. Ya, gamisnya atau kemejanya bagus. Ada ini ya, sama khobar. Benar, ini fiil dan fa'il ya ini sebagai
sebagai objeknya nanti, ya, saya melewati seorang laki-laki. Komisuhu jamilun ini kalimat baru yang digandengkan dengan kata rojulin. Ya. Mananya apa? Saya telah melewati seorang laki-laki yang bajunya bagus. Nah, di sini teori tambahan. Teori tambahannya apa? Kalau ada kalimat, ada jumlah, ini teori baru ini. Kalau belum dipahami juga nggak apa-apa ya, bagi yang bisa saja menangkap. Ya. Kalau ada kalimat, ini kalimat ya, ini jumlah berarti kalimat. Kalau ada kalimat datang setelah kata yang nakiroh, maka dia akan dianggap sifat. Atau dalam istilah nahwunya apa? Naat. Kalau naat itu biasa diartikan ada hubungan kata yang gitu. Saya telah melewati seorang laki-laki yang bajunya bagus. Ya, yang bajunya bagus. Nah, ini gambaran bahwa dalam kalimat bisa campur antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, atau dibalik, bisa dibalik kalimatnya ada jumlah ismiyah dulu baru ada jumlah fi'liyah, bisa juga ya. Seperti khobarnya menjadi khobar, bentuk khobarnya adalah khobar jumlah fi'liyah. Nah. Oke, sampai di situ soal akhir. Naam, terima kasih. Oke, naam. Afwan. Tayyib. Izin bertanya, Ustaz. Naam, tafadhali Kak Indri. Untuk tadi yang jumlah yang nomor 10 itu apa tadi ya? Jumlah ismiyah. Benar, Yang khobarnya jumlah ismiyah. Nomor Benar. 10. Naam. Maktabahu. Jadi Maktabuhu ya, maktabuhu. maktabuhu. Berarti hu di sini itu kan apa? Domir kepemilikan itu, Ustaz? Benar, domir kepemilikan ya. Dia domir untuk domir disebut dengan domirul jar ya, karena dia dalam keadaan majrur di situ. Domir Ya, jar. misalnya diganti Nah. maktabuha itu juga nggak masalah ya, karena yang dimaksud mubtada'nya itu adalah maktabunya itu. Benar, ahsanti. Kalau maktabuha berarti di sini depan kita ganti muannas. Atau libatu berarti. Atau libatu. Ya. Atau libatu maktabuha. Karena kembali ke depan ya. Domir selalu kembali ke depan. Ya. Murid itu atau siswi itu meja dia di sini kembali ke sini. Ya. Meja dia kabirotun atau kabirun? Kabiratun. Kalau atau libatu kabiratun. Oke. Ini kita ini juga poin ya. Oke, sebentar. Sebentar ya. Kalau kabiratun. Maktab Oke, kabirun. sebentar. Atau libatu maktabuha. Oke, kabirun atau kabirotun nih? Kabirun. Yang benar adalah kabirun. Kenapa? Karena khobarnya adalah khobar maktab. Oh ya. Maktab muannas atau mudzakkar? Muzakkar. Mudzakkar. Yang memilikinya benar muannas, tapi si maktab ini masuk kategori mudzakkar. Ya. Jadi at-thalibatu maktabuha kabirun. Ya, si siswi itu meja dia besar. Yang besar si siswi tadi apa mejanya? Mejanya. Meja. Kalau kata kabirunnya kembali kepada siswi tadi, ya maka kita ikut dia jenisnya ini maktab, dia mudzakkar ya, maka kabirun juga harus mudzakkar. Ternyata susah ya tadi. Enggak susah, enggak. Ustadz, jadi kalau Nah. kata ditanya itu mubtadanya yang mana? Nah, mubtadanya yang mana coba? Atau libatu. Ya, oke, kita tulis lagi ini ya. Ini sudah ada coret-coretan, susah dihapus. At-thalibatu maktabuha kabirun. Ya, sekarang kita akan coba i'rab ya. Nah, dengan i'rab ini definisinya, pendefinisian kata lebih jelas. At-thalibatu mubtada. Oke, mubtada. Ya. Nah, seharusnya setelah mubtada harus ada khobar. Setelah kita baca maktabuhu, murid itu ini tentu mengirab itu dengan tidak hanya sekedar melihat kata tanpa memaknai ya. Jadi i'rab itu didukung juga dengan
makna. Nah, kebanyakan orang yang belajar bahasa Arab, ya, kalau sudah belajar nahwu sama sorof, pasti bisa baca kitab tanpa harus kosakata. Nah, ini sebenarnya adalah keliru. Dia tetap didukung dengan kosakata juga. Nah, i'rab itu adalah memperkuat argumen kita untuk menentukan dia fathah, dia kasroh, dia dhammah, memperkuat itu karena kita punya teorinya, ya. At-thalibatu maktabuha, ya. Ini mubtada pasti ada isim di awal. Terus pas kita baca maktabuha, murid itu mejanya, kok meja? Bisa nggak jadi khobar? Kalau kita mau ngetes khobar itu coba pakai kata adalah di sini. Belum. Siswi itu adalah mejanya. Siswi itu agak kurang tepat. Belum bisa. Nah, kalau kita dapat mubtada lagi, dapat isim, kita bilang ini jadi mubtada lagi nih. Jadi Mubtadanya mubtada apa? Mubtada kedua. Mubtada dua. Jadi otomatis yang depan berarti dianggap mubtada satu. Satu. Nah, kalau ada mubtadanya, kita baca lagi setelahnya kabirun, besar. Siswi itu mejanya besar-besar. Ini untuk mana? Untuk ini. Berarti ini kita sebut khobar mubtada kedua. mubtada dua. Nah, di sini ada jumlah. Namanya jumlah ismiyah nih. Mubtada dua dan khobar kedua. Menyatu dia. Ada mubtada, ada khobar. Mejanya besar. Nah, kalimat ini atau jumlah ini kita sebut jumlah ismiyah. Nah, ini sebagai khobar untuk mubtada khobar jumlah. Ya, duanya sebagai khobar untuk mubtada satu. Jenisnya khobar jumlah. Jumlahnya jumlah ismiyah, ya. Khobar jumlah ismiyah itu sebagai khobar untuk mubtada yang di depan. Ya, jadi apa Ustaz? Itu jadi di khobar yang mubtada pertama itu di dalamnya ada mubtada dan khobar lainnya. Benar. Ahsanta, ya. Jadi dalam kalimat ada kalimat. Belum selesai tanyanya, Ustaz. Terus H itu apa namanya? H. Yang mana? H. Nah, kalau kita melihat benar, ahsanti. Nah, ini kalau kita melihat kalimat secara utuh begini, ya, kita tentukan dulu ini mubtada, ini khobarnya. Nah, nanti kalau kita mau rinci cara i'rabnya begini. Ini kan kita sebut tadi mubtada kedua. Karena ada mubtada depan, kalimat datang lagi, kalimat belum sempurna, kita jadikan dia mubtada lagi. Nah, wa huwa mudhaf. Ini mubtada kedua kita sebut wa huwa mudhaf dan dia mudhaf. Ha kita sebut apa? Domir sebagai mudhafun ilaih. Dia mudhafun ilaih. Kenapa mudhafun ilaihnya enggak kasroh, Ustaz? Kan biasanya kasroh. Ini kan namanya domir. Domir itu mabni tidak menerima perubahan harokat di akhir. Kembali lagi ke mabni yang kemarin kita pelajari, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tentu banyak istilah, banyak logika-logika yang mungkin teman-teman belum bisa pahami dalam, tapi pelan-pelan insya Allah ya, kita banyak juga murojaah, banyak juga bertanya ya. Kalau bingung tanya langsung ya. Nah, oke. Sampai di situ ya. Jadi kalau kita mau Ustaz, masih kayak belum tinggi banget. Jadi atau libu mudhof, maktabu mudhof kedua, wa huwa mudhof. At-thalibu bukan mudhof tapi mubtada. Maktabu mubtada, Oke, diulang dari Kak Indri. At-thalibu mubtada. At-thalibu mubtada. Ya, terus maktabu mubtada wa huwa mudhof. Ya, mubtada kedua wa huwa mudhof, hu-nya mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih ya. Kabirun, nah itu khobar li maktab. Ya. Ya, khobar li maktab atau khobar mubtada tsanin ya. Khobar untuk mubtada kedua. Kita pakai istilah bahasa Arab dulu di sini bahasa Indonesia supaya kalau logikanya sudah masuk gampang untuk kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, jadi ini mubtada, kalimat di awal kata di awal kalimat, isim di awal kalimat. Datang isim lagi, isimnya belum bisa ini logikanya ya. Isim kalau datang lagi belum bisa menjelaskan, kan harusnya setelah mubtada harus datang khobar. Dan khobar itu syaratnya harus bisa menjelaskan isim tadi. Nah, kalau dia belum bisa menjelaskan isim di depannya, kita jadikan dia lagi mubtada lagi dia. Jadi mubtada lagi.
Nah, di sini bisa multi ya. Ini yang kita lihat baru 2 kalimat. Bisa sampai 5 kalimat ya. Mubtadanya sampai 5, kemudian khobar. Khobar ini nih. Nah, di sini baru 2 susunan yang kita lihat. Nah, jadi kalau dia ada isim ya datang setelah isim belum bisa menerangkan atau belum bisa menjadikan predikat untuk isim sebelumnya, kita jadikan mubtada lagi dia. Kemudian datang kabirun. Nah, kabirun sudah bisa menjelaskan ini. Nah, kalimat sudah sempurna. Nah, ini belum sempurna. Mana khobarnya? Khobarnya yang ini. Jadi ini mubtada, ini khobar. Di dalam khobar ada mubtada, ada khobar juga. Ya. Gitu ya. Jadi susunannya multi kalimat. Dalam kalimat adakah? Multi kalimat. Nah, Jadi contohnya gini, kalau Aliyun, Abuhu, Goniyun sama itu ya? Ya sama. Santa Aliyun, Abuhu Goniyun. Ya, si Ali, kenapa Ali? Bapaknya kaya. Nah, yang kaya siapa? Bapak si Ali? Bapaknya. Bapaknya. Makanya kata Goniyun itu khobar untuk kata Abu. Gabungan kata Abu Goniyun itu khobar untuk si Ali. Ya, begitu. Ya, jadi khobar artinya jumlah. Benar. apa Ustaz? Memang bahasa Arab saya perhatikan dari awal memang penalaran kita tuh harus kuat sekali ya kayaknya ya. Penalaran dengan banyak latihan tentu. Banyak latihan dengan latihan-latihan sederhana dulu ya. Latihan-latihan setiap kalimat itu kan dari setiap suku katanya bahasanya itu kan memang ada maknanya dalam kaitannya dengan pembentukan jumlah itu kan. Ya, benar. Ahsanta ya. Okay. Ya, Masya Allah. Ini melatih akal ya, melatih akal kita juga bisa naik level ya. Makanya kata Umar bin Khattab ya, atau dalam Al-Qur'an disebutkan ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, la'allakum ta'qilun ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu dalam Qur'anan Arabiyyan ya. Bacaan berbahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Ya, jadi bisa naik level akalnya ya untuk belajar bahasa Arab ini. Nah, sampai di situ. Ya. Berarti itu baru jumlah yang khobar ismiyah ya, belum yang fi'liyah ya, belum kan? Kalau nomor 11 itu Pak, nomor 11. Ya, itu yang nomor 11. Ya, kalau nomor 11 kan ada fi'il. Jadi makanya kenapa harus kuat dulu tadi. Untuk mubtada khobar saja, mubtada khobar. Berarti ada mubtada, ada khobar, sama ada fi'il, ada fa'il. Karena kalimat ini, jumlah ini bisa menjadi anak kalimat lagi, bisa menjadi khobar. Ya, bisa menjadi khobar. Nah, kalau ini simpel ya. At-talibu ya, zahabat fi'il, ummuhu fa'il. Gabungan fi'il dan fa'il itu sebagai khobar untuk mubtada yang ada di depan ya. Jadi yang sering kita ingat adalah kalau kita sudah ada mubtada, carikan khobarnya. Itu intinya ya. Kalau sudah ada mubtada, carikan khobarnya. Kalau sudah dapat fi'il, cari fa'ilnya. Carikan fa'ilnya. Ya, carikan fa'ilnya. Nah. Sampai di situ. Zorof menyusul tadi ya. Zorof menyusul aja. Zorof apa sorof? Zorof kan sudah tadi. Zorof makan, zorof itu. Udah Pak Arif kelewat tadi. Oh iya, zorof. Kalau zorof tadi yang ada di syibhu jumlah. Nah, ini khobarnya khobar jenis yang kedua. Khobar jenis yang ketiga. Khobarnya jenis syibhu khobar syibhu jumlah. Jadi dalam dua kalimat dalam bahasa Arab ya ada namanya istilah i'rab. Mengi'rab. Mengi'rab itu artinya mendefinisikan tiap kata dalam kalimat. Contoh kayak gini nih. Alamatun i'rab. Ya. Wa alamatu nasbihi wa alamatu raf'ihi wa alamatu jarrihi. Ya. Untuk tanda-tanda kita akan pelajari nanti. Ya. Di sini yang kita pelajari apa? Keadaan dulu. Oh, ini kalau fa'il pasti marfu. Itu sampai hari kiamat. Nggak ada fa'il jadi mansub atau jadi majrur. Ya, ini salah belajar bahasa Arab ini. Fa'il selalu, ingat, fa'il selalu marfu. Naibul fa'il selalu marfu. Ini yang kita pelajari marfu semua ya. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Ya, yang kita pelajari sudah semuanya kata-kata yang dirofakkan. Nah, ada dalam kalimat itu, ya, dalam istilah namanya mengi'rab kalimat.
Itu maksudnya adalah mendefinisikan tiap kata keadaannya apa. Nah, misalnya at-talibu, apa posisinya? Pada. Mubtada. Mubtada disebutkan sekaligus dengan keadaannya. Mubtada marfu. Zahabat. Zahabat apa fi? Fi'il. Ya, kalau kita mau lengkap namanya fi'il madi. Kalau fi'il madi dia bukan marfu, mansub, majrur, tapi pakai kata mabni. Mabni itu ya lawan kata dari mu'rab. Ya, kalau dia mu'rab itu mabniun, ya Allah susah ya. ya fi'il mabni mabni. Ya, sampai situ aja dulu. Ya, sampai situ aja fi'il madi mabni. Ummu sebagai apa? Fi'il madi mabni. Ayo. Kalau ada fi'il berarti harus ada fa'il, umum fa'il. harus ada fa'il. Ya. Jadi nalar berjalan terus tuh. Jadi mengkategorikan kata itu sekaligus dengan mana itu nalar berjalan terus untuk mendefinisikan ya. Makanya bagaimana sebenarnya lebih mudah membaca kata tanpa harokat daripada yang sudah ada harokatnya. Ya itu yang udah bisa, Kenapa? Ustaz. Yang udah bisa. Nah, orang kalau sudah belajar bahasa Arab, kadang kalau dia sudah ada harokat, kadang salah. Ya, tapi kalau dia tidak ada harokat, itu justru harokat itu udah terplan di kepalanya, gitu. Ya. Tapi kalau dia ada harokat, ya. Artinya sudah mengakar kuat gitu kan. Gitu. Mengakar kuat ya karena memang juga untuk kosakata ya, kosakata. Artinya itu dari didukung. sisi mata pun kita tidak perlu mengidentifikasi harokat kan. Benar, tapi juga pasti kita butuh kamus kalau ketemu kata yang pasti butuh kamus ya, ketemu kata yang tidak familiar. Ya. Nah, itu untuk sementara. Kalau sudah mulai belajar mandiri ya, berarti harus pakai kamus ya, belajar pakai kamus digital atau kamus manual ya untuk mencari kata ya, mencari kata kemudian mulai memberikan harokat. Ya. Seperti itu ya. Nah, nomor 11 berarti itu at-talibu mudhof mubtada amru marfu wa alamat fi'il ya kalau ini nanti i'rabnya i'rab panjang ya, sudah menentukan tanda ya. At-talibu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Dhahabat ya. Zahabat ini kalau kita mau ini, tapi i'rab itu dia pelajaran lanjutan sebenarnya ya. Jadi kalau di sini kita memahami konsepnya dulu. Kalau sudah paham konsep, logikanya apa, analogi dalam kalimat, logika dalam kalimat, susunannya seperti apa, itu gampang untuk kita masukkan i'rab tadi. Ya, ini posisinya ini, keadaannya ini, tandanya ini. Jadi ada 3 yang disebutkan, ada posisinya apa, seperti mubtada, kemudian keadaannya apa, yaitu marfu. Kemudian tandanya apa? Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah di akhir. Nah, itu 3 ini ya, 3 ini yang biasa disebutkan dalam meng-i'rab ya. Posisinya apa? Rafa'nya, keadaannya apa, sama tandanya apa. Ya. Karena rafa'. Nah, jadi di modulnya Ustadz nih saya baru buka-buka karena belum baca semua. Di awal-awal itu ada materi i'rab itu sekedar istilah-istilah aja dulu ya? Istilah aja dulu ya, rafa', nasab, jar untuk tadi ya, untuk mengkategorikan bahwa keadaan kata itu ada yang rafa', ada yang nasab, ada yang jar. Untuk isim ya, untuk isim ada 3 aja. Ada rafa', nasab, sama jar. Ya, sekarang yang kita pelajari ini baru di keadaan rafa'. Apa saja kata yang berkeadaan rafa' dalam kalimat? Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar. Ini yang kita pelajari baru ini. Ya, mubtada, khobar. Nah, itu ya. Terjawab Kak Indri? Ya, syukran Ustaz. Nah, fun. Khalas, intahaina. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya, Masya Allah. Khalas ya. Ini hari ini kita belum ambil, sebenarnya kita belum ambil apa namanya? Belum ambil itu kalimat kata-kata bijak ya, tapi nggak apa-apa, nanti akan insya Allah besok masih ya. Banyak waktu Masih banyak waktu besok insya Allah, bukan hari ini. Hari ini sudah selesai. Hari lagi puyeng.
Puyeng, Nah, puyeng karena belum enggak kata-kata belum bijak ngopi. itu. Belum ngopi. Nah, Gimana kata-kata bijak kopi? itu anak buatkan buat teman-teman untuk melihat. Kali ini kan jumlah kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat simpel ya. Pengen kalimat yang agak lebih bagus atau mungkin bisa dibikinin status kan. Tahu ini mana mubtadanya, mana khobarnya ya, mana fiil, mana fa'ilnya. Ya, jadi kita tahu walaupun dengan kalimat yang agak kompleks ya. Nah, baik sampai di situ ya. Soal akhir. Man lahu soal. Terakhir. Afi. Mafis soal ya. Oke, alhamdulillah ya. Oke, Muntah kita simpulkan ya yang kita pelajari hari ini kita masih di mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar ini adalah dua unsur inti dalam kalimat ya yang kita sebut dengan jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah harus ada mubtada, harus ada Kobar. harus ada khobar. Nah, Khobarnya ada 3 mubtada macam. ya khobarnya ada 3 macam. Ada khobar mufrad, kita sebut dengan khobar tunggal, terdiri dari Jumlah. satu kata. Kemudian khobar jumlah, ada 2, Ismiyah jumlah ismiyah fa'iliyah. sama jumlah fi'liyah. Nah, Khobar sama terakhir sibu khobar jumlah. ya Sibu syibu jumlah. jumlah. Dan ini Jumlah. belum selesai. Masih ada poin H yang belum kita baca tadi ya. Poin H Iya. ini belum kita baca, nanti insya Allah di pertemuan Besok. berikutnya, dan ini juga penting ya. Poin H Sultan ini ini kita juga akan ya. baca. Ya, poin H ini juga penting. Baik. Sampai di situ ya. Kita tutup ya, kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita kefahaman yang luas ya untuk memahami bahasa yang Amin. mulia ini. Allah ajarkan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menjadikan Amin. manfaat apa yang telah Allah Kita ajarkan kepada belajar. kita Amin. ya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kita tutup Amin. bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanallah. Allahumma hamdika bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Allah khair. khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Hayyakumullah. Barakallahu fikum. Illa liqa. Ila liqa insyaallah. Gadan. Ini kau yang bikum hadza. Yaumul Itsnain insyaallah.